Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, topik Suara Misteri. Bagaimana kabar pendengar Suara Misteri? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang cukup. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah seseorang yang dituliskan di Facebook. Rumah kontrakan berhantu. Awal cerita dimulai sekitar tahun 2004-2005. Keluargaku pindah dari Jakarta ke salah satu daerah di Jawa Barat. Keluargaku mengontrak rumah tepat di pinggir jalan, berada paling ujung di antara daerah rumah yang lain. Rumah kontrakan itu persis berada di pinggir jalan raya yang berhadapan langsung dengan sebuah rumah makan yang lumayan besar, tapi terkesan sepi. Satu yang tak kusangka dari rumah kontrakan itu, yakni tepat di belakang rumah itu terdapat rimbunnya pohon bambu. Tak perlu kujelaskan bukan kenapa dan ada apa dengan pohon bambu. Ya, orang bilang pohon bambu banyak penunggunya. Saat itu ibuku sedang mengandung 8 bulan adik keduaku. Setelah membantu ibu dan bapakku merapikan rumah kontrakan, aku berniat istirahat karena merasa lelah akibat perjalanan. "Mah, aku mau tidur ya, capek," ucapku pada ibu. "Iya, tidur aja. Nanti sore bangun ya." "Pamali tidur sore," jawab ibuku. Aku pun langsung merebahkan tubuhku di atas tikar karena ranjang tempat tidurku masih belum diselesai dipasang bapak. Kira-kira pukul 5 seseorang menyentuh tubuhku. Aku mengerjapkan mata. Samar aku melihatnya karena terasa masih mengantuk. Tapi aku pikir itu ibu. Setelah kesadaranku terkumpul, aku bangun melangkah keluar. Kulihat ibu sedang bercengkrama dengan tetangga sebelah rumah. Tapi aku merasa aneh. Bukannya tadi ibu jalan ke dapur setelah membangunkanku, gumamku dalam hati. Saat sedang melamun, ibu memanggilku. "Neng, udah bangun? Baru mau mamah bangunin," ujarnya, seraya berjalan ke arahku yang masih mematung di depan pintu. "Mamah tadi bukannya bangunin aku, makanya ini aku bangun," tanyaku kebingungan. "Emang Neng, mamah dari tadi ngobrol sama si Mbak Yati di rumahnya?" "Udah sana mandi, udah sore," ibuku merangkul aku masuk ke dalam rumah. Aku masih terheran-heran tak mengerti. Tak kupikirkan lagi masalah itu, gegas aku ngambil handuk menuju kamar mandi. Saat kubuka pintu dapur, aku tiba-tiba merinding karena melihat kamar mandi yang lumayan jauh dari dapur meski masih di dalam rumah. Dari pintu dapur, kulihat kamar mandi yang remang karena pencahayaan yang kurang akibat rimbunnya pohon bambu di luar yang menutupi cahaya matahari. Ditambah lampunya yang hanya menggunakan bohlam 5 watt. Kulangkahkan kaki menuju kamar mandi. Sesampingnya di sana kulihat bak yang terbuat dari coran semen dengan ukuran yang besar dan tinggi. Bahkan mungkin bisa dipakai untuk berendam. Mataku awas melihat sekelilingku, awali dengan membasuh wajahku. Saat mataku terpejam, tiba-tiba otakku berpikir yang tidak-tidak. Terbayang saat ku membuka mata, tiba-tiba ada sosok yang tak ingin kulihat berada di hadapanku.
Buru-buru aku mengusap wajah dan membuka mataku. Tapi tak ada apapun, hanya gayung dan ember yang setia menemani. Buru-buru ku selesaikan acara mandiku dengan tatapan mataku yang melirik ke sana kemari. Rasa takut semakin terasa saat terdengar bunyi derit gesekan pohon bambu di belakang rumah. Gegas aku sambar handuk dan berlari ke dalam rumah. Ibu dan bapak yang sedang duduk menonton TV seketika melihat ke arahku yang menutup pintu dengan setengah ku banting. "Pelan-pelan atuh, Neng, nutup pintunya," ucap bapak. Aku tak menjawab, langsung masuk ke kamar untuk memakai pakaian. Setelahnya, aku duduk dekat orang tua dan adikku. "Pak, besok lampunya ganti atuh, biar terang kamar mandinya," pintaku. "Kenapa emang, Neng? Yang penting mah ada lampunya," jawab bapak. "Takut, Pak. Dari dapur ke kamar mandi gelap. Apalagi besok bapak udah berangkat pagi ke Jakarta," rengekku pada bapak. "Ah, masa tomboy penakut," ledek bapak. Ya, aku memang tomboy, tapi jiwa penakut dan penasaranku sangat mendominasi. Malam pun datang, kulihat ibu dan adik sudah tertidur. Sedangkan bapak masih setia dengan layar TV. Tak ada kamar di rumah ini, hanya ada satu ruang tengah yang diberi 2 ranjang yang terhadapan dan tertutup gorden. Satu ruangan lagi berfungsi sebagai dapur. Sebenarnya rumah ini besar, tapi bapak hanya menempati setengah ruangannya. Dan ruangan sebelahnya yang terdapat 2 kamar dibiarkan kosong. Kulihat jam dinding menunjukkan angka 11 malam. Masih terdengar olehku suara televisi. Itu menandakan bahwa bapak masih berada di tempatnya. Tumben tengah malam gini bapak masih nonton TV, batinku. Aku yang tak bisa tidur berniat menemani bapak nonton TV. Tapi saat ku buka gorden kamar, aku tak melihat bapak. Hanya TV yang menyala sendiri. Saat sedang bingung memikirkan kemana bapak, terdengar pintu diketuk. Tok, tok, tok. Aku diam di dalam kamar menahan nafas. Saat sedang ketakutan, ibu bangun dari tidurnya. "Neng, bukain di pintunya," ucap ibu bergegas membuka pintu. Aku terkejut melihat siapa yang datang. Ternyata itu bapak. Aku kaget campur bingung. Kapan bapak keluar? Kalau bapak dari luar, terus yang tadi nonton TV siapa? Besok harinya, aku demam. Tepat saat bapak akan berangkat kerja ke Jakarta. "Bapak berangkat ya, Neng? Cepat sembuh." Bapak membelai rambutku lalu berpamitan pada ibu. Setelah ibu masuk, dia membawakan bubur untukku. "Neng, sarapan dulu ya. Nanti minum obat biar cepat sembuh, terus bisa sekolah," ucap ibu seraya menyuangkan bubur padaku. "Mah, semalam bapak kemana?" tanyaku di tengah kunyahanku. "Ke rumahnya Aki, Neng." "Emang kenapa?" Ibu balik bertanya. "Tapi semalam Neng lihat bapak lagi nonton TV, Mah." Aku merubah posisiku menjadi bersandar. "Ah, Neng mah ginggu kali. Neng kan udah tidur dari abis isya. Udah jangan mikir yang aneh ya. Ini abisin buburnya. Mamah mau mandi si dedek dulu." Ibu pun beranjak dari kamarku. Semakin kupikirkan, semakin pusing kepalaku. Apa mungkin aku tertidur semalam dan terbangun di tengah malam? Entahlah. Kupikir kepindahanku di Jakarta akan membawa ketenangan. Tapi sama saja selalu menemui hal yang ganjil. Lekas ku habiskan sarapanku pagi itu. Sebelum sebulan aku tinggal di rumah ini.
tapi sudah banyak yang mengganggu. Tak tahu bagaimana hari-hariku selanjutnya. Apalagi bapak hanya pulang seminggu sekali. Otomatis di rumah itu hanya kami bertiga. Aku sangat takut, terlebih ibuku sedang hamil besar.